Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan kembali memasuki pelajaran kebenaran, pelajaran yang ke-42, yaitu dijadikan ciptaan baru, bagian yang kedua, menerima Roh Kudus dan memiliki hayat kekal. Pada tahap awal keselamatan penuh Allah, kita kaum beriman mengalami kelahiran kembali, melalui kita menerima Roh Kudus dan memiliki hayat kekal. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kita dijadikan ciptaan baru melalui kelahiran kembali. Minggu ini kita akan melanjutkan melihat bagaimana kita dijadikan ciptaan baru melalui kita menerima Roh Kudus dan memiliki hayat kekal. Berita ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menerima Roh Kudus, dan yang kedua adalah memiliki hayat kekal. Dalam bagian menerima Roh Kudus, ada 6 fungsi utama dari Roh Kudus yang akan dibahas, yaitu sebagai roh esensial, sebagai roh hayat, sebagai meterai, sebagai jaminan, sebagai roh yang berhuni, dan sebagai realitas Kristus. Dan bagian yang kedua adalah memiliki hayat kekal. Memiliki hayat kekal di sini adalah memiliki hayat kekal di zaman ini. Ada 6 poin yang dibahas, yaitu bahwa hayat kekal adalah hayat Allah, hayat kekal adalah hayat di dalam Putra Allah, hayat kekal merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah di dalam Kristus, hayat kekal diterima melalui iman, dijamin oleh firman Allah, dan orang-orang yang memiliki hayat kekal sama sekali tidak akan binasa. Baik, kita memasuki bagian yang pertama, yaitu mengenai menerima Roh Kudus. Yang pertama, menurut Galatia pasal 3 ayat 2, menerima Roh Kudus bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Ayat ini menjelaskan bagaimana cara kita menerima Roh Kudus, yaitu karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Galatia 3:2 mengatakan, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saudari, saat kita percaya, di satu sisi kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah roh yang memberikan hayat. Sehingga ketika kita percaya, kita menerima hayat kekal Allah. Tetapi, saudari, roh yang memberikan hayat ini tidak hanya memberikan lalu dia pergi meninggalkan kita. Tidak. Roh ini di sisi yang lain juga tinggal di dalam roh kita. Dia tinggal di dalam roh kita, dan dia menghidupkan roh kita yang mati melalui dia menyalurkan hayat ke dalam diri kita. Karena itu, saudari, menerima Roh Kudus dan memiliki hayat kekal tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini adalah satu bagian. Baik, kita akan memasuki 6 fungsi utama dari Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah sebagai roh esensial. Saudari, Roh Kudus masuk ke dalam kita. Fungsi pertama, fungsi yang utama adalah dia sebagai roh esensial. Saudari, esensial adalah untuk keberadaan kita, adalah untuk diri kita, adalah untuk eksistensi kita, adalah untuk hayat kita, adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus masuk ke dalam kita, dia sebagai roh esensial. Dia ingin menjadi esens dari hayat dan sifat ilahi di dalam diri kita. Inilah fungsi utama Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Saudari, ini digenapi pada saat Kristus bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan,
Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, atau roh yang memberikan hayat. Saudari, kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini terjadi ketika Tuhan bangkit. Dia datang kepada murid-murid dan menghembusi murid-murid dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Karena itu, saudari, roh yang kita terima adalah roh yang menghidupkan atau roh yang memberikan hayat. Dengan fungsi yang utama, dia adalah menjadi roh esensial. Untuk apa, saudari? Dia ingin menjadi esensi dari hayat dan sifat ilahi di dalam kita. Saudari, ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk keberadaan kita, untuk eksistensi kita, untuk diri kita, untuk hayat dan kehidupan kita. Kemudian, fungsi yang kedua, kita menerima Roh Kudus adalah sebagai roh hayat. Hayat adalah isi yang sejati dari Allah Tritunggal. Dan roh adalah perampungan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Karena itu, saudari, roh itu disebut sebagai roh hayat. Karena dia adalah perampungan Allah Tritunggal, dan isi dari Trinitas atau isi dari Allah Tritunggal itu adalah hayat Allah. Saudari, ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima roh ini sebagai roh hayat. Apa yang dikerjakan oleh roh hayat ini? Karena dia adalah roh hayat, maka pekerjaannya adalah memberikan hayat, menyalurkan hayat. Bahkan dia menjadi hayat itu sendiri. Saudari, di dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup atau roh yang memberi hayat telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh memiliki satu pekerjaan yang utama, karena di dalam dia adalah hayat, dia memiliki satu fungsi memberikan hayat. Bahkan karena di dalam dia adalah hayat, dia adalah roh hayat. Dia bahkan adalah hayat itu sendiri. Apa fungsi kita menerima Roh Kudus sebagai roh hayat? Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudari, kalau perhatikan ayat ini baik-baik, saudari, di bagian yang pertama dikatakan, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saudari, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita menerima Roh Kudus sebagai roh hayat. Dan roh hayat ini diam di dalam kita. Apa hasil ketika kita menerima roh hayat masuk ke dalam roh kita, diam di dalam kita? Di bagian terakhir ayat ini dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh adalah kehidupan. Ketika kita menerima roh hayat di dalam roh kita, saudari, roh manusia kita, bahkan dikatakan di ayat ini, adalah kehidupan. Roh kita menjadi hayat, karena sudah menerima roh Allah, diam di dalam roh kita. Saudari, inilah pekerjaan fungsi utama kita menerima Roh Kudus sebagai roh hayat. Pertama-tama dia masuk ke dalam roh kita.
Di ayat ini dikatakan ketika dia masuk ke dalam roh kita, dia diam di dalam roh kita. Roh manusia kita bahkan menjadi hayat. Dikatakan roh adalah kehidupan. Roh adalah hayat. Saudari, tidak cukup sampai berhenti di roh kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 6, di sini dikatakan, karena keinginan, atau dalam terjemahan yang lain, karena pikiran yang diletakkan di atas daging adalah maut. Tetapi keinginan atau pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di sini kita melihat lebih lanjut. Menerima Roh Kudus sebagai roh hayat semula berasal dari roh kita. Tapi karena roh yang kita terima ini adalah roh hayat, pekerjaannya adalah memberikan hayat, dan fungsinya adalah menjadi hayat. Saudari, roh ini tidak berhenti di dalam roh kita. Roh ini juga meluas ke dalam pikiran kita, yaitu ke dalam jiwa kita. Bahkan pikiran kita pun juga bisa menjadi hayat. Di sini dikatakan pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Puji Tuhan, tidak hanya roh manusia kita adalah hayat, bahkan pikiran kita, jiwa kita juga bisa menjadi hayat. Saudari, betapa mulia kita menerima Roh Kudus sebagai roh hayat. Tidak sampai di sana, saudari. Di dalam Roma pasal 8 ayat 11, di sini dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudari, perhatikan kata akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudari, di sini kita melihat pekerjaan yang lebih lanjut dari kita menerima Roh Kudus sebagai roh hayat. Saudari, roh hayat ini tidak hanya menjadikan roh kita hayat, tidak hanya menjadikan pikiran atau jiwa kita hayat, tetapi di Roma pasal 8 ayat 11, roh yang berhuni di dalam kita ini juga sanggup menjadikan tubuh kita yang fana ini hidup. Saudari, hayat bahkan bisa tersalur oleh roh hayat ini sampai kepada tubuh kita yang fana. Puji Tuhan, menerima Roh Kudus sebagai roh hayat begitu ajaib. Roh hayat tidak akan berhenti menjadikan roh kita sebagai hayat, tapi juga jiwa kita sebagai hayat. Bahkan tubuh kita yang fana juga bisa dihidupkan oleh roh hayat ini. Amen. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya, menerima Roh Kudus adalah Roh Kudus menjadi meterai kita. Saudari, meterai itu adalah satu tanda. Tanda yang menyatakan bahwa kita adalah milik Allah. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di sini dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudari, Roh Kudus yang kita terima itu berfungsi sebagai meterai, sebagai satu tanda bahwa kita adalah milik Allah. Apa yang dimaksud bahwa kita adalah milik Allah? Di dalam Efesus pasal 1 ayat 11, di sini dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk keputusan kehendaknya. Saudari, di bagian yang atas, dikata dialah, di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, dapat juga diterjemahkan, we were designated as an inheritance, atau kita telah ditentukan untuk menjadi sebuah warisan.
Saudari, kita adalah warisan Allah. Kita adalah warisan milik Allah. Saudari, apa yang menjadi tanda bahwa kita adalah warisan milik Allah? Yang menjadi tanda adalah kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima ini menjadi sebuah meterai bahwa kita adalah warisan milik Allah. Puji Tuhan. Fungsi yang selanjutnya, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebagai jaminan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 14, di sini dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, our inheritance, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudari, di dalam Efesus pasal 1 ayat 14, di bagian yang pertama dikatakan, Roh Kudus yang kita terima itu adalah jaminan bagian kita. Kata bagian kita dalam bahasa Inggrisnya adalah our inheritance. Jadi Roh Kudus yang kita terima itu adalah jaminan dari warisan kita. Kalau tadi kita adalah warisan milik Allah. Tetapi di sini Roh Kudus yang kita terima adalah jaminan bahwa kita juga akan menerima warisan. Jadi kata jaminan di sini dalam bahasa aslinya adalah pencicipan. Seperti ketika seseorang mau membeli sebuah tanah, orang tersebut diberikan sampel tanah itu sebagai garansi bahwa tanah yang akan dia terima adalah sama seperti kualitasnya dengan contoh yang diberikan, dengan jaminan yang diberikan. Ini sebagai suatu pencicipan, seperti apa tanah yang akan dibeli itu. Saudari, kita juga memiliki sebuah warisan. Warisan kita adalah diri Allah itu sendiri. Di sini dikatakan, warisan kita itu adalah sampai kita memperoleh seluruhnya. Apakah seluruhnya ini? Seluruhnya ini adalah seluruh diri Allah yang menjadi bagian kita, menjadi warisan kita. Tetapi saudari, kita menerimanya adalah pada saat kita mengalami penebusan, yaitu penebusan tubuh kita, di mana seluruh diri kita sepenuhnya dipenuhi oleh Allah. Tidak hanya di dalam roh kita, tetapi juga jiwa kita, bahkan di atas tubuh kita. Saudari, mungkin saat ini kita tidak menerima warisan kita, belum menerima warisan kita secara penuh. Tetapi kelak kita akan menerima warisan kita secara penuh. Dan apakah yang hari ini menjadi jaminan bagi kita bahwa kita kelak akan menerima warisan kita secara penuh? Saudari, jaminan kita adalah kita menerima Roh Kudus di dalam kita. Amen. Kalau tadi kita menjadi warisan milik Allah, saudari, tetapi kita juga adalah penerima warisan Allah itu sendiri. Saudari, hari ini kita menerima warisan Allah adalah supaya kita juga kelak menjadi warisan Allah. Puji Tuhan, saudari. Menerima Roh Kudus sungguh luar biasa. Satu sisi dia memeterai kita, menjadikan kita milik Allah, warisan milik Allah. Tetapi satu sisi kita juga menerima Roh Kudus, kita menerima jaminan bahwa satu hari kita akan menerima warisan yang adalah diri Allah itu sendiri seluruhnya di atas diri kita. Puji Tuhan, inilah fungsi dari kita menerima Roh Kudus. Selanjutnya, saudari, kita menerima Roh Kudus adalah menerima Roh yang berhuni di dalam kita. Saudari, setelah kita menerima Roh Kudus ini tidak hanya menyalurkan hayat, tetapi dia juga berhuni. Dalam bahasa Inggrisnya dwells, atau dia membuat rumah di dalam kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam atau berhuni di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Di sini dikatakan kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah berhuni di dalam kita. Saudari, Roh Kudus yang kita terima tidak hanya tinggal lalu dia menyalurkan hayat selesai. Tidak, dia ingin berhuni. Dia ingin membuat rumah di dalam kita. Saudari, kita tahu kalau Roh Kudus membuat rumah di dalam kita, maka dia memiliki akses untuk mengekspresikan dirinya di dalam kita. Sama seperti kita, saudari, kita di rumah adalah ekspresi kita yang sesungguhnya. Saudari, mungkin di luar orang tidak bisa melihat apa adanya kita. Tetapi jika orang melihat kita di rumah, orang akan melihat ekspresi kita yang sesungguhnya. Ekspresi kita yang apa adanya, yang tanpa kepalsuan. Saudari, Roh Allah memiliki fungsi berhuni, membuat rumah di dalam kita. Dia juga ingin mengekspresikan dirinya dengan leluasa. Dia ingin bekerja dengan leluasa di dalam diri kita. Itu sebabnya dia tidak hanya berhenti di dalam roh kita. Dia akan meluas ke dalam jiwa kita. Bahkan kelak di dalam tubuh kita. Saudari, roh ini akan terus berhuni dan membuat rumahnya di dalam kita. Sampai dia bisa mengekspresikan dirinya secara penuh di atas seluruh diri kita. Itu sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, dia mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudari, dari potongan ayat ini kita bisa melihat Roh Kudus yang berhuni di dalam kita. Oh, saudari, kita tidak bisa mengabaikannya. Dia ingin membuat rumah. Saudari, Roh Kudus yang membuat rumah di dalam kita, membuat kita sadar bahwa kita bukan milik kita sendiri lagi. Ada pemilik yang lain, yaitu roh yang berhuni di dalam kita. Saudari, dia akan terus bekerja sampai dia menempati seluruh bagian diri kita. Puji Tuhan, betapa ajaib kita menerima Roh Kudus. Dia memiliki fungsi sebagai roh yang berhuni, yang membuat rumah di dalam kita. Amen. Kemudian fungsi yang terakhir, yaitu sebagai realitas Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudari, roh sebagai realitas Kristus, yang pertama adalah roh itu penolong yang Tuhan utus, yang akan menyertai kita selama-lamanya, yang di ayat ini dikatakan roh kebenaran atau roh realitas, sesungguhnya itu adalah diri Kristus itu sendiri. Itu sebabnya di awal Tuhan mengatakan dia akan memberikan penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh realitas. Tetapi di bagian yang akhir dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudari, ini menunjukkan roh realitas yang datang kepada kita, yang menyertai kita selama-lamanya, itu adalah Kristus yang datang kembali kepada kita. Dia datang kembali dari kebangkitannya. Sebagai roh itu, sebagai roh realitas, dia datang sebagai penolong yang lain, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Karena itu, saudari, roh realitas ini, kita menerima Roh Kudus, roh ini adalah realitas dari Kristus, dari apa adanya Kristus.
Apa makna dari roh sebagai realitas Kristus? Saudari, di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sini dikatakan Roh Kudus, penghibur yang diutus oleh Bapa, itu diutus di dalam namaku. Kata namaku di sini mengacu kepada nama Kristus. Karena itu Roh Kudus datang bukan untuk mewakili Kristus. Roh Kudus itu datang di dalam nama Kristus. Artinya Roh Kudus itu datang di dalam persona Kristus. Saudari, di sini dikatakan di ayat Yohanes 14 ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang telah Kristus katakan kepada murid-murid. Roh inilah yang akan mengajarkan. Roh ini juga yang akan mengingatkan. Saudari, Roh datang dalam persona Kristus. Roh ini mengingatkan, dia juga mengajarkan apa yang Kristus ajarkan. Saudari, artinya roh ini adalah realitas Kristus. Dia adalah realitas dari persona Kristus. Dia juga adalah realitas dari apa yang Kristus ajarkan. Dia juga adalah realitas dari apa yang Kristus katakan. Saudari, dia adalah realitas dari seluruh apa adanya Kristus. Kita menerima Roh Kudus, kita menerima Kristus itu sendiri. Saudari, dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 saya bacakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau roh realitas, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudari, di ayat ini kita melihat lebih jauh. Roh Kudus yang kita terima adalah roh realitas. Dia akan memimpin kita kepada seluruh realitas. Realitas apa, saudari? Dia akan membawa kita kepada seluruh realitas Kristus. Saudari, dikatakan roh ini akan memuliakan Kristus. Roh ini juga akan memberitakan apa yang dia terima dari Kristus. Saudari, apa yang Kristus terima itu adalah apa yang Bapa punya. Saudari, roh itu akan memberitakan kepada kita. Ketika kita menerima Roh Kudus ini, dia akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya daripada Kristus. Oh, saudari, menerima Roh Kudus ini, menerima realitas Kristus. Menerima roh realitas yang akan membawa kita kepada seluruh realitas tentang Kristus. Saudari, yang membawa kita melihat kemuliaan Kristus, yang membawa kita menerima apa adanya Kristus di dalam kita. Saudari, karena itu Kristus yang kita percayai, itu bukanlah doktrin. Saudari, Kristus yang kita percaya itu adalah sebuah persona yang hidup, yang hari ini diriilkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang kita terima sebagai realitas Kristus. Karena itu, saudari, banyak kesaksian. Mungkin orang tidak memahami secara penuh siapa Kristus itu. Secara doktrin, mereka tidak bisa menerima. Mungkin mereka kurang memahami. Tetapi entah kenapa di dalam hati bisa percaya. Di dalam hati bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudari, ini semua karena ada Roh Kudus yang kita terima. Oh, Roh Kudus yang kita terima ini adalah realitas Kristus. Dia adalah roh realitas yang akan membawa kita kepada seluruh realitas Kristus.
kepada seluruh apa adanya Kristus, menjadi real, menjadi begitu nyata bagi kita. Sehingga kita mau tidak mau percaya kepada persona ini. Saudari, demikian juga di dalam penempuan penghidupan Kristen kita. Oh, Roh Kudus yang kita terima juga akan terus meriilkan Kristus di batin kita. Oh, kita memerlukan Kristus sebagai apa? Roh itulah yang meriilkan di dalam roh kita. Saudari, roh itu akan memuliakan Kristus di dalam kita. Dia akan menyatakan apa adanya Kristus di dalam kita. Saudari, dia akan memimpin kita kepada seluruh realitas Kristus. Saudari, Kristus akan menjadi real di dalam penghidupan kita. Oh, betapa ajaib, saudari, kita menerima Roh Kudus sebagai realitas Kristus. Kemudian kita memasuki bagian yang kedua, yaitu perkara mengenai memiliki hayat kekal. Saudari, memiliki hayat kekal yang kita bahas di sini adalah memiliki hayat kekal di zaman ini. Sebetulnya memiliki hayat kekal itu ada di dalam 3 periode zaman. Yang pertama di zaman yang sekarang, yang kedua adalah di zaman yang akan datang, dan yang ketiga adalah di zaman kekekalan. Poin-poin yang kita bahas di sini adalah perkara memiliki hayat kekal di zaman ini, di zaman yang sekarang. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita secara otomatis memiliki hayat kekal. Saudari, yang pertama, hayat kekal adalah hayat Allah. Di dalam Alkitab ada 3 terjemahan kata hidup di dalam bahasa Yunani, yaitu zoe, suke, dan bios. Zoe mengacu kepada hayat milik Allah, hayat ilahi. Saudari, kemudian suke mengacu kepada hayat manusia, hayat jiwa. Kemudian yang ketiga, bios mengacu kepada hayat tubuh. Saudari, hayat yang kita terima adalah hayat yang kekal. Hayat yang kekal ini mengacu kepada zoe atau hayat Allah. Saudari, seperti apakah hayat Allah itu dan bagaimana hayat Allah itu bisa menjadi bagian kita? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, saya bacakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudari, di sini kita melihat ada 3 poin yang penting. Yang pertama, hayat ini, hayat kekal Allah yang kita terima adalah hayat Allah. Dan hayat Allah ini telah ada sejak semula. Saudari, di dalam ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Saudari, ini mengacu kepada hayat kekal. Saudari, kita menerima hayat kekal, kita menerima hayat Allah. Hayat ini adalah hayat bukan ciptaan. Karena hayat ini telah ada sejak semula. Dia tanpa awal, dia tentu juga tanpa akhir. Dia ada dengan sendirinya, dia selalu ada, dan dia tidak pernah berubah. Saudari, siapa yang memiliki kualitas yang sedemikian? Yang memiliki kualitas yang sedemikian, yang swaada dan kekal ada, saudari, itu adalah diri Allah itu sendiri. Karena itu,
hayat milik Allah tentu juga memiliki kualitas yang sama, yaitu telah ada sejak semula. Dia swaada, dia kekal ada, dia tanpa awal, dia tanpa akhir, dan dia tidak pernah berubah. Saudari, kemudian yang kedua, di sini dikatakan hayat yang kekal atau hidup yang kekal, di sini diterjemahkan hidup, seharusnya adalah hayat kekal, ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudari, hayat kekal ini dikatakan semula dia bersama-sama dengan Bapa. Ini menunjukkan Bapa adalah sumber dari hayat ini. Saudari, tetapi hayat ini tidak hanya bersama-sama dengan Bapa. Sumber hayat ini adalah Bapa. Tetapi hayat ini telah dinyatakan kepada kami. Kami di sini adalah para rasul. Saudari, ini mengacu kepada Kristus. Kristus adalah perwujudan dari Allah. Saudari, kalau hayat kekal itu bersama-sama dengan Bapa, Bapa adalah sumber dari hayat kekal, dan hari ini hayat itu dinyatakan kepada kita. Saudari, maka apa yang dinyatakan ini adalah hayat itu sendiri. Dan yang menyatakan ini adalah persona Kristus. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 29 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Kristus, berdiam seluruh kepenuhan Allah secara jasmani. Saudari, ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah, Kristus itu adalah perwujudan dari Allah sebagai hayat yang kekal. Saudari, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 juga dikatakan bahwa Kristus sebagai putra tunggal Allah, dialah yang menyatakan Allah. Saudari, karena itu Bapa sebagai sumber hayat yang kekal, dia hari ini dinyatakan di dalam putra sebagai perwujudan dari Bapa sebagai hayat yang kekal. Saudari, rasul yang telah menerima pernyataan ini adalah poin yang ketiga dari ayat ini. Rasul setelah dia menerima pernyataan ini, dia memberitakan kepada Anda dan saya, kepada kita hari ini. Untuk apa, saudari? Untuk satu tujuan, supaya kita juga beroleh persekutuan. Kata persekutuan ini adalah kita beroleh bagian. Kita mengambil bagian. Saudari, kalau hayat itu dulu dinyatakan kepada para rasul berbagian dengan hayat ini. Karena dia percaya kepada hayat ini, mereka berbagian menerima hayat ini. Saudari, hari ini para rasul menjadi saksi. Dia memberitakan kepada kita. Supaya apa? Kita juga beroleh persekutuan. Kita juga bisa mengambil bagian di atas hayat yang kekal ini. Yaitu hayat Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Memiliki hayat yang kekal adalah memiliki hayat Allah. Amen. Kemudian yang kedua, saudari, memiliki hayat kekal, hayat ini adalah hayat di dalam putra Allah. Dijelaskan di poin yang sebelumnya, saudari, putra itu adalah perwujudan dari Allah sebagai hayat yang kekal. Saudari, karena dia adalah perwujudannya, maka di dalam putra Allah, di dalam Yesus Kristus, tentu ada hayat. Karena dialah yang menyatakan Bapa sebagai hayat kekal. Karena itu dia sendiri harus penuh dengan hayat Allah. Saudari, penuh dengan hayat ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, di dalam dia ada hayat. Dan hayat itu adalah terang manusia. Dalam dia di sini adalah dalam putra. Dalam Kristus ada hayat, dan hayat itu adalah terang manusia. Saudari, hayat kekal yang kita terima adalah hayat yang di dalam putra Allah. Karena itu kalau kita mau memiliki hayat kekal ini, kita harus memiliki Kristus sebagai putra Allah. Memiliki hayat, jalannya adalah memiliki Kristus. Di dalam 1 Yohanes 5:12
secara gamblang dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hayat. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hayat. Saudari, kita mau memiliki hayat, kita perlu memiliki Kristus. Karena hayat kekal yang kita miliki adalah hayat di dalam Kristus. Amen. Kemudian yang ketiga, hayat kekal yang kita miliki adalah pemberian cuma-cuma dari Allah di dalam Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kemudian Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari dua ayat ini kita melihat satu kata yang sangat baik. Allah telah mengaruniakan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Kata mengaruniakan itu berasal dari kata karunia atau anugerah. Saudari, anugerah ini adalah sesuatu yang cuma-cuma. Pemberian dari Allah kepada kita secara cuma-cuma. Saudari, hayat kekal diberikan kepada kita secara cuma-cuma di dalam Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 23 juga dikatakan, karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudari, kita tidak bisa memegahkan diri. Hari ini kita menerima keselamatan Allah yang penuh di tahap awal. Kita dijadikan ciptaan yang baru, kita menerima Roh Kudus, kita memiliki hayat yang kekal, kita tidak bisa memegahkan diri. Saudari, kenapa? Karena ini bukan hasil perbuatan kita. Ini adalah pemberian cuma-cuma dari Allah di dalam Kristus. Dan kemudian selanjutnya, diterima melalui iman. Memiliki hayat kekal kita terima adalah melalui iman. Tidak ada jalan yang lain. Kita menerima hayat yang kekal adalah melalui kita percaya kepada Dia. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudari, ayat ini dengan jelas mengatakan, barang siapa mendengar dan percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudari, ini berarti tidak ada jarak antara percaya dan mempunyai atau memiliki. Saudari, begitu kita percaya, saat itu juga kita menerima hayat kekal Allah. Saudari, jadi tidak perlu lagi kita menunggu atau kita berharap-harap kalau kita kelak menerima hidup yang kekal. Tidak. Begitu kita percaya, saudari, kita mempunyai hayat yang kekal. Amin, saudari. Semoga ayat ini meneguhkan kita, tidak membuat kita mempertanyakan atau meragu-ragukan kembali. Ayat ini jelas, tidak ada jarak antara kita percaya dan mempunyai hayat yang kekal. Saudari, ketika kita percaya, saat itu juga kita menerima hayat yang kekal. Kemudian selanjutnya, memiliki hayat yang kekal dijamin oleh firman Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, saya bacakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudari, kita membaca ayat ini, kita melihat bahwa semua yang dituliskan bagi kita. Saudari, apa yang hari ini dituliskan bagi kita? Yang dituliskan bagi kita hari ini adalah Alkitab sebagai firman Allah. Saudari, tujuannya apa? Semuanya ini dituliskan bagi kita. Saudari, supaya kita yang percaya, kita tidak menjadi ragu lagi.
melainkan kita boleh menjadi orang yang tahu. Di sini dikatakan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudari, tahu secara objektif bahwa kita tahu ini bukanlah satu fakta yang bisa diubah oleh perasaan kita, atau oleh prasangka kita, atau oleh pemikiran kita, atau oleh mood kita. Saudari, tidak. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Itu sebabnya hal ini ditulis di dalam firman Allah. Puji Tuhan kita memiliki Alkitab sebagai firman Allah. Firman Allah ini menjamin, saudari, bahwa kita yang percaya kepada nama anak Allah, kita yang percaya, kita tahu bahwa kita sudah memiliki hayat kekal. Amin, saudari. Semoga kita semua diteguhkan, tidak menjadi ragu kembali, tidak mempertanyakan, tidak mengharap-harapkan lagi, karena hayat kekal sudah di dalam Anda dan saya. Dan ini dijamin oleh firman Allah. Karena itu, saudari, kita perlu membaca firman Allah. Kita perlu mengerti firman Allah. Kita perlu menikmati firman Allah. Kita perlu disusun oleh firman Allah. Saudari, supaya firman Allah ini menjamin kebenaran ini bagi kita. Amin, saudari. Selanjutnya, memiliki hayat kekal membuat kita tidak akan binasa selama-lamanya. Saudari, apakah kita percaya? Sejak kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Roh Kudus, kita memiliki hayat kekal, saudari, kita tidak akan binasa selama-lamanya. Percayakah, saudari? Saya bacakan di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudari, ayat ini jelas mengatakan Tuhan memberikan hayat yang kekal kepada mereka, yaitu kepada kita. Dan apakah hasilnya, saudari? Mereka pasti, amen, pasti, saudari, pasti, tidak ada keraguan. Tuhan mengatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudari, apakah Anda yakin dengan teguh, saudari, bahwa kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya? Saudari, Tuhan menambahkan satu kalimat yang menghibur kita. Dia mengatakan, setelah dia meyakinkan bahwa kita pasti tidak akan binasa, Tuhan mengatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudari, tahukah kita, setelah kita percaya menerima hidup yang kekal, Tuhan menjamin kita tidak akan binasa. Saudari, kita itu sudah berada di tangan Putra, yaitu di tangan Yesus Kristus. Tidak berhenti sampai di sana. Tuhan mengatakan apa? Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudari, kita tidak hanya di dalam tangan Putra, kita juga ada di dalam tangan Bapa. Karena Bapa dan Putra adalah hayat kekal. Mereka adalah Allah yang kekal. Saudari, dan kita diletakkan di tangan Putra, di tangan Bapa. Saudari, perkataan mengenai tangan ini Tuhan sampaikan adalah untuk menyatakan kuat kuasanya. Saudari, adalah untuk perlindungan kita. Adalah untuk supaya kita penuh keyakinan. Sejak kita percaya, kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada satu persona pun, manusia siapapun, iblis sekalipun, yang akan sanggup merebut kita dari tangan Putra dan tangan Bapa. Puji Tuhan,
Saudari, betapa ajaib keselamatan kita. Oh, saudari, keselamatan Allah yang penuh di tahap awal. Kita menerima Roh Kudus, kita menerima hayat yang kekal. Tuhan memberikan satu jaminan yang luar biasa. Seorang pun tidak akan merebut kita lagi dari tangan putra dan tangan Bapa. Semoga kita memustikakan keselamatan yang kita terima. Kita memustikakan Roh Kudus yang kita terima. Kita memustikakan hayat kekal yang kita miliki. Hayat kekal yang kita miliki membuat kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudari, kita mau memiliki perasaan segelap apapun, itu tidak akan mengubah fakta ini. Kita tetap ada di tangan Bapa. Kita tetap ada di tangan Putra. Tidak ada manusia yang bisa merebut kita. Iblis pun tidak akan sanggup merebut kita. Puji Tuhan, saudari. Semoga berita ini bisa menguatkan kita semua, memustikakan Roh Kudus yang kita terima, hayat kekal yang kita miliki, sebagai tahap awal dari keselamatan penuh kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.